Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi semakin dekatnya hari kiamat, bukan hanya muncul para pendusta-pendusta yang mereka mengaku nabi di tengah umat untuk merusak tatanan ajaran Islam, mengkaburkan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi, dan juga kebanyakan kaum muslimin itu nanti akan kembali kepada jahiliyah. Apa jahiliyah? Era kebodohan. Mereka mengkultuskan, mengagung-agungkan, mengkeramatkan benda-benda yang itu bisa dianggap membawa manfaat dan menolak madorot. Contohnya, ketika orang percaya, yakin ini batu ini bisa membantu menolong dia, menyelamatkan hidup dia, atau apapun yang dia yakini, entah itu pohon, entah itu jimat, entah itu raja, ya, itu dianggap bisa memberikan manfaat, bisa menolak madorot, bisa membuat dia kaya, sukses hidupnya, cepat dapat jodoh, lancar bisnisnya, naik jabatannya, dan masih banyak lagi. Atau bisa menanggulangi musibah, kematian, takdir yang buruk dengan benda yang diyakini tadi, dengan perantara sarana benda yang diyakini tadi. Maka jelas ini menyembah berhala. Hati-hati. Karena apa? Keyakinan orang-orang musyrik itu sama. Ketika mereka membuat patung yang dibuat itu kemudian mereka yakini patung itu bisa menolak dan membawa manfaat, menolak keburukan. Akhirnya Allah turunkan di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-106. Nanti bisa dibuka di rumah Bapak Ibu nggih. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 106. Apa kata Allah? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadz zalimin. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu semuanya, jangan sekali-kali mereka menyembah selain Allah. Jangan mereka berdoa meminta kepada selain Allah. Yang mana yang mereka mintai, yang mereka sembahi, yang mereka yakini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Tidak bisa memberikan manfaat, kata Allah. Mala yang fa'uk walaya duruk, dan juga tidak bisa menolak keburukan. Jadi kalau ada orang meyakini sesuatu apapun, benda yang dikeramatkan, yang dikultuskan, bisa yakin, wah ini bisa membuat saya nanti apa? Sukses hidup saya, mujur, bisnis lancar, cepat dapat jodoh, dapat keuntungan yang banyak, dan yang lainnya. Atau usaha saya bisa lancar, maka dia telah menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Persis kata Nabi, akhir zaman kebanyakan manusia seperti itu. Jadi saya kadang-kadang lihat ya para pedagang-pedagang itu. Ya, saudara saya tahu kalau dia dagang itu selalu ya berapa bulan sekali datang ke dukun, ya tanya kepada orang pinter. Ada juga yang mereka membawa jimat-jimat itu atau raja, entah itu yang digantung di pintu, di mobil, dimanapun, dengan anggapan, dengan sarana benda yang diyakini itu bisa menyelamatkan dia dari musibah. Ini sama kebiasaan orang-orang musyrik dulu jahiliyah, ketika dia memasang benda-benda ataupun jimat-jimat di atas pintu mereka. Seperti apa? Seperti kalung, atau model seperti tasbih atau batu yang dibungkus dengan kain. Itu kebiasaan orang-orang musyrik digantung di atas pintu-pintu mereka. Dan di situ ada tulisan, ya, tulisan-tulisan Arab, tapi di situ memang Lata Uzza. Semoga berhala ini bisa menjaga kami. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, atau para ulama mengatakan orang-orang muslim ini mereka
lebih meyakini kalau berdoa itu dengan perantara orang yang meninggal dunia dari kalangan orang-orang soleh atau para nabi, ya, itu lebih yakin. Kenapa? Karena kalau langsung berdoa tanpa ada perantara asbabiyah sebab ini, maka tidak akan dikabulkan karena banyak dosa. Ini orang-orang soleh wali ini orang-orang yang suci, gitu. Makanya para jamaah Bapak Ibu, sampai diturunkan surat Az-Zumar, surat yang 39, ayat yang ke-3. Apa kata Allah SWT? Ketika ditanya kenapa mereka menyekutukan Allah, mereka menjawab orang musyrik, mana buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya berhala-berhala, jimat-jimat itu semakin mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Luar biasa jawabannya ya. Jadi kalau mereka beribadah kepada Allah secara langsung, kayak itu nggak diterima. Tapi kalau mereka beribadah dengan berhala, dengan orang yang sudah meninggal dunia, lewat perantara orang yang sudah mati, itu lebih diyakini bisa dikabulkan ibadah mereka. Ini kondisi yang luar biasa. Makanya kalau kita sampaikan kemarin itu, kebanyakan umat Islam ini lebih suka berbondong-bondong di kuburan daripada di masjid. Lebih mereka suka membuat ritual-ritual keagamaan di kuburan daripada di masjid. Makanya Nabi mengatakan 14 abad yang telah lalu, la taj'alu qabri aidan, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat ritual perayaan apapun. Jangan engkau jadikan sebagai tempat di situ untuk ibadah, tawaf, mengelilingi kuburan, al-aqra, menyembelih hewan, ya, di tempat sisi kuburan jenazah tadi. Dan masih banyak ritual juga. Termasuk kalau kita lihat mereka beribadah di kuburan apa? Kebanyakan membaca Al-Quran di kuburan. Kenapa Ustaz nggak boleh? Para ulama 4 mazhab mengatakan makruh minimal, meskipun ada yang mengharamkan Imam Malik, Imam Syafi'i, ya. Maka sebagian ulama dari kalangan Imam Abu Hanifah ini memakruhkan, sangat dibenci, tidak suka untuk membaca Al-Quran di kuburan. Sebaiknya di mana? Di masjid, di musola, atau di kantor-kantor, atau di rumah, itu lebih utama. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Fa inna syaitan yafiru minal bait alladzi yuqra'u fi suratul Baqarah. Rumah itu kalau dibacakan surat Al-Baqarah atau surat-surat yang lain, maka akan lari setan tadi dari rumah. Ingat, di situ bukan kuburan Bapak Ibu nggih. Kalau membaca Quran di mana yang paling utama? Di masjid atau di rumah. Setan akan lari, bukan di kuburan. Ustaz, kan kita kirim bacaan surat Al-Baqarah, Yasin. Boleh, tapi di rumah atau mungkin di tempat yang lain, bukan di kuburan. Kuburan bukan tempat untuk baca Quran. Tujuan orang ziarah kubur cukup berdoa. Doakan orang yang sudah meninggal dunia. Tidak usah ditambahi dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau tidak ada petunjuknya, cukup doakan saja. Nggih? Jelas Bu nggih, Pak? Ya. Jadi kalau di kuburan cukup doakan yang sudah meninggal dunia. Allah maghfir li abi, Allah maghfir li ummi. Ya Allah, ampunilah dosa bapakku, dosa ibuku. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudaraku, kerabatku, keluargaku. Rahmati mereka, ampunilah mereka, terima amal ibadah mereka, buatkan tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Itu doa, cukup, nggak ada yang lain, selesai sudah. Nggak usah ada bacaan Quran, tawaf, mengelilingi kuburan, kemudian membakar kembang, ya, kemudian menyembelih hewan dan sebagainya. Itu nggak ada ya dalam ajaran. Baik, kita kembali kepada persoalan para jamaah Bapak Ibu. Maka jelas terkait dengan ayat ini, maka Allah melarangnya. Dan yang terakhir, Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf. Nanti buka di rumah Bapak Ibu ya. Jadi kalau ngaji itu dibuka lagi Al-Qur'annya. Enggak sekedar dengarkan, tapi dicocokkan. Apa yang saya sampaikan cocokkan. Bener enggak?
Buka surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 191 sampai 198 itu menunjukkan tentang apa? Kebiasaan orang-orang musyrik menyembah berhala. Padahal Allah sudah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kenapa mereka berani menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka yakini, padahal berhala itu juga diciptakan oleh mereka. Loh ya. Berhala saja diciptakan oleh manusia kok disembah, kan lucu. Wala yastati'una lahum nasra wal anfusahum yansurun. Sedangkan berhala mereka itu tidak bisa menolong yang membuatnya, apalagi menolong dirinya sendiri loh. Kan lucu. Jelas ya, Bapak Ibu? Apa kata Allah? Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawan alaikum lada'utum am antum samitun. Kalau kamu wahai orang musyrik meminta kepada berhala tadi supaya berhala tadi mengabulkan permintaanmu, tidak akan pernah mengabulkan permintaanmu. Kenapa? Berhala mati, benda mati, jimat mati. Apapun yang dikaini adalah benda-benda yang tidak hidup. Nggak bisa memberikan apa yang diinginkan. Uang dia itu nggak bisa mengabulkan dirinya sendiri. Ya, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, menyentuh dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang tidak bisa diterima dengan akal sehat para jamaah Bapak Ibu. Itulah gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Allah, dan ayat selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri di dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-191 sampai 198 menceritakan bagaimana kondisi umat Islam nanti akan kembali kepada jahiliyah menyembah berhala. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, pohon dikultuskan, pohon dikeramatkan, di situ dibuat sesajen, ya, kemudian dianggap nanti bisa memberikan manfaat madorot, ya, bahaya. Kalau nggak dikasih sesajen nanti bahaya dan sebagainya. Nah, ini sama saja masuk dalam tataran orang-orang yang menyembah berhala, ya, secara umum. Baik, semoga ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan dari para jamaah. Bagaimana hukum karaoke di tempat warung kopi? Ya, apakah dosa? Kalau kita lihat fungsinya apa, tujuannya apa, apakah bisa memberikan manfaat, apa bisa orang ini semakin ingat kepada Allah? Jelas ya, kalau segala sesuatu itu tidak ada manfaatnya, lebih baik ditinggalkan. Makanya Nabi mengatakan min husnil islami mar'i tarkul malayakni. Orang dianggap baik Islamnya itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau orang ngerti itu tidak ada manfaatnya, nggak usah dikerjakan, ya, ditinggalkan. Apalagi mengandung yang haram. Nah itu, makanya bernyanyi di tempat warung kopi ini jelas mengandung banyak madorot, melalaikan, menyibukkan, menjadikan orang nanti ujung-ujungnya nanti masuk ke dalam perzinaan. Karena sudah saya jelaskan bahwa al-ghina, nyanyian itu rata-rata mantra untuk berzina. Orang tidak akan berzina pasti di situ pada awalnya dimulai dengan nyanyian. Kenapa? Nyanyian bisa membuat orang tersihir, hatinya lalai, hatinya jauh dari Allah. Pasti itu. Kenapa? Yang diingat-ingat adalah pasti wanita yang diinginkan. Laki-laki ya gitu, ketika mendengarkan nyanyian akan mengingat wanita yang diinginkan. Wanita pun ketika dia mendengarkan nyanyian akan mengingat laki-laki yang diinginkan. Nggak mungkin orang itu kalau sudah gandrung, nyun sewu nggih Pak Bu nggih, ya, ini pengalaman mungkin saya dulu mungkin belum paham ngerti jahiliyah waktu SMP, ya, pernah, ya, mungkin dengar nyanyian itu ternyata apa? Menyihir kita, membuat kita ini akhirnya apa? Kayak meraba-raba atau melayang-layang pikiran kita, yang dipikir apa? Pasti di situ adalah bagaimana punya pacar yang cantik, istri yang cantik, gitu ya. Ya itu. Yang kedua, perempuannya gitu, dia akan berpikir, ya, pasti bagaimana bisa punya laki-laki yang tampan untuk jadi kekasihnya, jadi pacarnya atau suaminya. Kenapa? Mantra itu, hati-hati ya. Nah, makanya kalau ada anak kita yang masih senang dengan nyanyian, hati-hati. Saya ingatkan sekali lagi, nanti dia bisa pertama kali berbuat apa? Awal zina, yaitu pacaran, sampai kalau Allah menakdirkan dia nggak kuat imannya,
berzina dengan laki-laki atau perempuan yang pernah dia pikirkan dalam nyanyiannya itu. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la